Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahmatullah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara PRA Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Seperti biasa kita mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita sampai sekarang pada ayat yang ke-90 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. rahimani wa rahmatullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang hukum bersumpah, itu sumpah ada dua, ada yang disebut dengan al-yaminul laghwi, ada al-yamin al-haqiqi, ada sumpah yang bukan sumpah tapi untuk penguatan perkataan. Maka dalam hal ini dia tidak terkena kafarah. Kalau sumpah yang betul-betul memang dia bersumpah kemudian dia langgar, maka kena kafarah. Apa kafarahnya? Puasa 3 hari. Kalau enggak, yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua adalah kalau nggak mampu memerdekakan seorang budak. Yang ketiga kalau nggak mampu lagi, yang kedua
puasa 3 hari. Kita sudah menjelaskan tentang apa yang disebut dengan kafarah, diat, terus fidyah. Satu lagi yang belum, dam. Ya, kalau dam ini sebutan bagi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah haji atau ibadah atau jamaah umroh. Jadi kalau mereka melanggar, maka terkena dam. Suatu saat ada seorang sahabat yang sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba dia menginjak seekor belalang. Seekor belalang. Dan larangan ini berlaku bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang masuk ke Madinah, atau penduduk Mekah dan orang-orang yang masuk ke Mekah. Dia bertanya kepada salah seorang sahabat, kalau enggak Umar, Utsman yang ditanya ini, saya tadi telah menginjak belalang, tidak sengaja. Apa yang harus saya lakukan? Dia mengatakan, sembelihlah seekor apa? Seekor kambing. Kalau kamu mampu, sembelihlah seekor kambing. Afwan, ini adalah kafarah ya. Kalau yang dam adalah dam, bila seseorang melakukan satu pelanggaran, misalnya ketika dia telah memakai ihram, kemudian dia menutupi kepalanya dengan sengaja, atau dia menggunting kukunya dengan sengaja pada saat setelah ihram. Ihram ini adalah sudah masuk pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi kalau orang memahami kan ihram itu ya pakai pakaian ihram. Ya, orang yang mau haji dan umroh ya pakai pakaian itu, tapi yang terpenting adalah niat. Kalau mau umroh niatnya adalah labbaik Allahumma umratan. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji tamattu labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi haji kemudian umrah kemudian haji. Apabila dia melanggar dari salah satu larangan-larangan haji ini, maka kafarah. Jadi dia harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Demikian juga orang yang seharusnya mabit di Muzdalifah kemudian tidak mabit di Muzdalifah. Hajinya sahih, tapi dia membayar dam. Kalau di dalam haji, apabila rukun yang dilanggar, maka dia membayar dam dan dia harus mengulang hajinya tahun depan lagi karena tidak sah hajinya. Misalnya orang yang wukuf di Arafah, ternyata dia tidak bisa wukuf karena ingin mencium Hajar Aswad. Ya kan, pada saat orang wukuf di Arafah, maka sedang dalam keadaan sepi, dia bisa cium Hajar Aswad. Dia mengejar itu, akhirnya tidak dapat wukuf, maka hajinya tidak sah. Dia harus membayar dam dan juga mengulangi hajinya. Tetapi kalau wajib haji dilanggar, hajinya tetap sah, tapi dia membayar dam, seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Inilah wajib haji. Baik, jadi dam adalah kaitannya dengan amaliyah atau pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umroh, atau pelanggaran yang dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, pada ayat yang ke-90 jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keharaman khamr, kemudian judi, mengundi nasib. Ini sudah merupakan ayat pamungkas yang pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sebuah isyarat. Dalam surah An-Nahl misalnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah menumbuhkan pohon kurma, demikian juga pohon anggur ya.
sehingga kalian dapat mengambil rezeki darinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat tersebut tentang kemanfaatan dari tanaman-tanaman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah An-Nahl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga ketika seseorang membuat minuman, kemudian ternyata minuman itu adalah dapat memabukkan. Ketika dia memabukkan, maka ada orang-orang yang bertanya tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi khamri wal maisir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan jawaban, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakanlah wahai Muhammad bahwa ada minuman yang kalian minum, minuman keras yang kalian minum, atau perjudian, dan perjudian itu adalah ada manfaat bagi kamu, tapi dosanya lebih besar. Nah, yang ayat pertama tadi dalam surah An-Nahl ayat berapa? Ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun." Dan pada buah-buahan atau pohon-pohon nakhil ini adalah nakhil ini adalah kurma ya. Wal a'nabin anggur tattakhiduna minhu sakara. Kalian dapat menjadikan dia sebagai minuman, tapi juga dia itu memabukkan. Warizqan hasana, dan juga ada rezeki. Ya, rezekinya di sini yang tidak memabukkan. Berarti seseorang tidak boleh memakan anggur. Tapi kalau sudah diolah kemudian menjadi sesuatu yang memabukkan, maka itulah yang dia tidak boleh. Jadi ketika seseorang membuat sebuah minuman kemudian memang tujuannya adalah menjadikan dirinya menjadikan minuman itu menjadi mabuk, maka dia akan menjadi mabuk. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau selama dia masih alami, maka seseorang tidak mengapa. Jadi akan mengambil tattakhiduna minhu rizqan hasana. Jadi kalian dapat memanfaatkannya sebagai rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, ketika minuman tersebut yang dibuatkan memabukkan, ada juga orang-orang yang bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, surah Al-Baqarah ayat 119. Katakanlah wahai Muhammad bahwa pada minuman keras dan juga pada maisir perjudian itu adalah ada dosa. Ismun kabirun, ada dosa besar. Tapi belum ada larangan. Masih Allah mengatakan wa manafi'u lin-nas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Manfaatnya apa? Dari sisi bisnis. Kalau orang bisa menjual, mendapatkan uang yang banyak. Tapi Allah sudah memberikan pertimbangan, ada dosa, ada juga manfaat. Tapi dosanya karena wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, pada saat itu orang masih minum minuman keras. Meminum minuman yang memabukkan ini belum ada larangan secara tegas. Nah, suatu saat ketika sedang mabuk ada seorang yang menjadi imam, mengimami sholat, membaca surah Al-Kafirun yang seharusnya dibaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, menjadi
a'budu ma ta'budun. Aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi jamaah sholatnya jadi bingung, ini kenapa ini? Kok ayatnya jadi kurang atau dibolak-balik? Hilangkan la saja sudah beda maknanya. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah. La itu tidak. Kalau enggak ada la aja, a'budu ma ta'budun menjadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan teguran dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dalam keadaan mabuk, jangan sholat. Jangan mabuk, ngantuk saja. Misalnya sholat tahajud ngantuk ini, sudah istirahat dulu, nanti aja lanjutkan lagi. Sedang sholat tahajud kemudian ngantuk ya, maka nanti diselesaikan nanti aja. Jadi kalau ngantuk nanti, siapa tahu yang keluar dari mulutnya itu bukan bacaan-bacaan sholat, tapi melantur sana kemari. Sama juga baca Quran. Kalau ngantuk juga berhenti baca Quran, nanti dilanjutkan lagi, istirahat dulu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kamu melaksanakan sholat jika kamu dalam keadaan mabuk. Masih belum ada larangan. Belum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang, masih Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu wa taqulun wa la junuban illa abiri sabilin, surah An-Nisa ayat 43 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai sholat kalau dalam keadaan mabuk. Nanti kalau sudah selesai mabuk baru sholat. Nah, ketika itu Umar bin Khattab berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan safian, ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang urusan khamr ini. Kok sampai saat sekarang ini enggak jelas? Itu Umar bin Khattab sekali masuk Islam langsung imannya menjadi 180 derajat ya. Luar biasa. Jadi dia kepinginnya adalah cepat, ya sudah haram-haram ya. Itulah imannya Umar bin Khattab ya. Kalau iman-iman yang lain kan Allah Subhanahu wa taala perlu mempertimbangkan kesiapan mental, kesiapan ruhiyah mereka. Perlu diberikan sebuah landasan dulu yang kuat. Landasan pacu ya. Kalau pesawat kan mau tinggal landas kan harus ada landasan pacunya juga. Demikian juga kalau mau landing ya, dia harus ada di mana dia harus mendarat. Ini tidak sembarangan. Kalau kuat landasannya, maka pesawat pun, pilot pun akan enjoy menerbangkan pesawatnya ya. Demikian juga ketika melandingkan pesawatnya pun akan merasa tidak ada beban sama sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik umat ini, mendidik hamba-hambanya supaya betul-betul perubahan yang terjadi adalah perubahan min nafsihi, dari dirinya. Wa kharaja min qalbihi, yang keluar dari dalam hatinya. Kalau dipaksakan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan, sekali lagi, tidak akan bisa memberikan sebuah hasil yang baik. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya ini berubah dari hati, bukan dari paksaan. Sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana meyakinkan hamba-hambanya bahwa di alam barzah itu ada azab, ada nikmat. Ada lagi yang lebih jauh lagi, bagaimana kehidupan setelah mati pada hari kiamat. Ini bukan sesuatu yang mudah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu kurang lebih 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekahnya untuk memberikan fondasi ini. Nah, kalau fondasinya sudah kuat, apapun yang nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na.
Ini tergantung daripada kesiapan mental. Kalau nggak siap ya. Sekarang ini kita kan sedang mau menghadapi bulan Ramadan ya. Siap nggak mental kita? Apakah kita masih menganggap bahwa setiap tahun datangnya beban-beban kepada kita, atau justru kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ini sebagai sebuah sarana tazkiyatun nafs, yaitu untuk mensucikan jiwa-jiwa kita sebulan dalam setahun. Tergantung kesiapan kita. Pada saat kita sudah betul-betul siap, begitu masuk bulan Ramadan, kita merasa senang. Kenapa? Karena ini adalah musim-musim kebaikan bagi kita. Tapi kalau mentalnya nggak siap, sudah dia akan menganggap beban. Ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengajak kepada hamba-hambanya ini supaya betul-betul kesiapannya itu dari dalam dirinya. Nah, begitu siap, ini kan ayat-ayat ini kan turun semuanya di Madinah. Ini setelah Rasulullah SAW berhijrah, sudah betul-betul siap. Umar bin Khattab pun berdoa, ya Allah, terangkan kepada kami urusan khamr ini. Bagaimana ini sebenarnya kok sampai saat sekarang ini belum jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Maidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Rijs. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya atau bahwasanya khamr, minuman keras, wal maisir di sini adalah perjudian dengan segala bentuknya ya. Kan judi itu kan macam-macam. Perjudian dengan segala bentuknya. Kemudian wal azlam. Apa yang dimaksud dengan al-azlam? Apa di situ azlam? Mengundi nasib. Berjudi, berkorban, demikian juga untuk wal ansab. Ansab ini adalah yang mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib dengan anak panah. Dia menaruh anak panah, kemudian dia diambil. Mana yang keluar itulah yang akan menjadi nasibnya. Demikian juga wal azlam ya, berkorban untuk berhala. Rijsun, najis, perbuatan keji. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah semuanya itu, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini masyarakat pada saat sudah siap, sehingga begitu turun ayat ini, kata seorang sahabat, kami pada saat itu sedang kumpul-kumpul di rumah seorang sahabat, kemudian kami sedang minum-minum. Ketika ada yang memberitahukan bahwa telah turun ayat tentang pengharaman khamr, kami seketika itu juga menumpahkan khamr-khamrnya. Sehingga disebutkan bahwa sepertinya Madinah itu kebanjiran khamr. Jadi semuanya menumpahkan ke jalanan. Begitu turun ayat ini, mereka menyambut dengan gembira. Bukan disambut dengan satu beban. Tidak. Mereka ini merasa inilah saatnya kita ini untuk menumpahkan khamr kita ke jalanan. Jadi semuanya ditumpahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu memerintahkannya, direspon secara jama'i, secara kolektif oleh para sahabat-sahabat, karena imannya sudah merata semua dia. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mendidik umat ini. Demikian juga kita. Demikian juga para dai, para duat, para muballigh. Ketika mengajak kepada masyarakat, ajaklah mereka dengan cara yang bijak untuk memahami Islam. Sampaikan yang ringan terlebih dahulu, kemudian baru yang sedang, kemudian yang berat. Jadi jangan baru masuk kemudian sesuatu yang berat-berat disampaikan. Yang ringan-ringan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat ini
Jadi begitu ada kesiapan mental, kesiapan iman, maka meningkat kepada yang lebih sulit bahkan yang lebih sulit lagi atau lebih berat lagi, yaitu mengorbankan harta dan jiwa, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu bukan tidak ada tujuannya, tapi tujuannya di sini sangat mulia sekali. Tujuannya adalah la'allakum tuflihun. Karena meminum minuman keras atau mengundi nasib, kemudian berbuat perbuatan keji indah merupakan amalan-amalan syaitan, maka kita disuruh menjauhinya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya alasannya apa gitu. Memang amalan-amalan syaitan itu yang jelek itu apakah berpengaruh, berdampak ya? Nah, Allah mengatakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah. Bahwasanya syaitan itu menginginkan atau bermaksud agar terjadi permusuhan di antara kalian. Wal baghdha, dan saling membenci satu dengan yang lain. Fil khamri, pada minuman itu. Ya kan, ketika minum orang enggak sadar dia ngomong macam-macam. Ketika dia minum, dia enggak sadar dia ngambil pisau, dia bisa bunuh orang lain. Pada saat dia minum, dia enggak sadar dia berzina. Nauzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah biangnya kejelekan. Ya kan, kalau orang sudah mabuk apa saja bisa dilakukan. Nah, wa yasuddakum an dzikrillah. Ya. Khamr itu juga bisa menghalangi seseorang dari zikir. Ya, kalau dia sudah mabuk, bagaimana dia mau zikir? Hatinya tertutup. Wa anis sholati, bagaimana juga dengan sholat? Tidak mungkin orang yang mabuk sholat. Fahal antum muntahun? Fahal antum muntahun? Apakah kalian mau mengakhiri apa yang kalian lakukan? Kemudian sahabat mengatakan intahaina, kami telah selesai, sudah tidak minum lagi. Nah, pada saat turun ayat ini sudah semua kaum muslimin yang ada di Jazirah Arab pada saat itu tidak ada satupun di antara mereka yang bermuamalah dengan khamr ini. Nah, inilah merupakan ayat pamungkas dari 4 tahapan. Ada yang mengatakan 3 tahapan. Kalau 4 tahapan tadi dalam surah An-Nahl ayat 76, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Imran ayat 119. Kemudian setelah itu adalah surah An-Nisa ayat 43, dan terakhir surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini. Jadi itulah tahapan-tahapan khamr yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua, bahwa sesungguhnya pengharaman khamr ini adalah bitadarruj. Artinya syariat Allah Subhanahu wa taala diterapkan dengan cara bertahap. Ini tidak langsung blok kemudian seseorang disuruh untuk melaksanakan tanpa ada muqaddimah, tanpa ada pembukaan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksudkan pembukaan di sini adalah memberikan pemahaman yang utuh. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana mendidik umat ini agar mereka juga berakhlak sebagaimana akhlak Al-Qur'an, sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kana khuluquhul Qur'an. Tapi ikhwatul iman, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali ada di antara para jamaah yang ingin menambahi atau mungkin ada yang bertanya kepada Allah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Nanti kalau ada yang bertanya supaya kita bisa menjelaskan tentang tahapan bagaimana khamr, minuman keras itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perjudian. Jadi kalau kita menemukan di masyarakat, apakah kita harus melakukan seperti yang 4 ini? Kan sekarang sudah ayatnya kan sudah jelas. Ya, paling tidak kalau kita menemukan di masyarakat, ya kita bisa menghentikan dengan cara yang perlahan-lahan,
Artinya kalau orang sudah kecanduan, maka disuruh mengurangi, dikurangi. Begitu seterusnya sampai dia betul-betul sadar bahwa khamr itu, kita tetap menganjurkan supaya segera berhenti meminum minuman keras. Tapi ini sekali lagi tidak hanya sekedar mengatakan berhentilah minum, tapi harus ada solusi yang lain. Ya, ganti dengan hal yang lain. Jadi siapapun ingin merubah satu kemungkaran, maka hendaklah jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Siapkan solusinya dulu. Siapkan lahannya. Kalau orang misalnya mau ngirim orang yang pergi untuk transmigrasi, sudah ada lahannya. Tidak dibiarkan pergi sana ke Kalimantan, di hutan-hutan sana. Gimana nanti sana kan lahannya tidak ada. Ya pokoknya kan bumi Allah itu luas. Ya bumi Allah itu luas, tapi kita kan bertanggung jawab sebagai manusia, harus menciptakan terlebih dahulu, menciptakan lapangan pekerjaan. Paling tidak tempat yang layak, tempat sudah disediakan. Begitulah seterusnya. Demikian juga agama ini, ketika kita ingin merubah satu kemungkaran yang terjadi, maka hendaklah kita menyiapkan solusi-solusinya sehingga mereka merasa diperhatikan. Tidak hanya sekedar melarang, tidak diberikan solusi. Islam tidaklah seperti itu. Islam adalah datang sebagai solusi. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Dam? Ya, waktu haji itu, sebelum kita melaksanakan haji atau umrah, itu disuruh bayar dam dulu, Ustaz. Haji tamattu, itu kenapa? Ya, nanti disembelihnya pada tanggal 10. Jadi dam ini kan tamattu artinya haji yang dilaksanakan setelah umroh. Yang nggak pakai dam itu adalah haji ifrad. Yang seharusnya haji ya nyambung ya. Ini kan setelah kita umroh, kita kan melepas pakaian. Kalau haji tamattu, umroh dulu, misalnya kita sampai di sana tanggal 30 Zulqa'dah. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Artinya kita menunggu sampai 8 hari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita kan baru pakai ihram lagi. Baru niat haji lagi. Niat haji dari mana ya? Dari kemah atau dari pondok masing-masing, dari hotel masing-masing ya. Itulah yang menyebabkan kenapa harus membayar dam. Dam ini nanti disembelih pada tanggal 10. Pada tanggal 10 pada hari Nahar. Baik. Kenapa? Iya. Jadi karena misah antara umroh dengan haji. Yang lain? Silakan. Tawaf kudum. Iya, tawaf kudum itu adalah tawaf selamat datang. Kudum itu datang. Baru sampai ke sana, kemudian kita tawaf kudum. Tawaf kudum inilah tawaf umroh. Pada saat kita umroh, tawaf kita yang pertama kali itu disebut dengan tawaf kudum. Baik. Ada lagi? Silakan Bapak. Untuk pakaian ihram, pakainya di mana, di pesawat atau di Jeddah gitu ya? Ya. Jadi Rasulullah SAW telah menentukan tempat-tempat miqat. Miqat itu di mana? Miqat, ada miqat Yamani, ada miqat zamani, ada miqat makani. Zamani adalah waktu-waktu. Kalau makan, tempat yang telah ditentukan. Jadi kalau yang ahli Yaman dan yang ke timur, kita semua adalah Yalamlam. Ada Zatu Irkin untuk orang-orang Irak, Zuhfah untuk orang-orang Mesir, Qarnul Manazil untuk orang-orang yang datang dari sana, dari Syam. Qarnul Manazil. Nah, kita dari timur, kita Yalam. Nah, sekarang ada fatwa ulama, jadi fatwa ulama yang mengatakan bahwa mikot itu boleh di Jeddah, karena dia menarik garis lurus, karena dia belum masuk tanah haram.
Jadi kalau sudah masuk ke tanah haram, maka kalau dia belum pakai pakaian ihram maka terkena dam nanti. Nah, karena itulah para ulama-ulama kita ini itu dengan ulama-ulama yang lain itu memperbolehkan memakai ihram di sana di Jeddah ya. Jadi memperbolehkan di Jeddah. Nah, kalau misalnya kita tetap misalnya mengatakan wah ini kan sudah melewati, ya maka kita ya silakan saja pakai pakaian ihram sejak dari asrama haji sini, ya kita pakai ihram, kemudian nanti kita pada sampai melewati Yalamlam kita berniat di situ. Jadi kita berniat di situ. Kalau kita misalnya tidak kerepotan pakai pakaian ihram, ini kan perjalanannya kurang lebih 9 sampai 10 jam ya, 9 sampai 10 jam. Kalau sekiranya tidak merepotkan ya tafadhol silakan. Dan itu pun harus izin dulu tuh dengan ketuanya, ketua rombongan. Saya nanti mau pakai pakaian ihram terlebih dahulu di sini. Dengan syarat kita tidak merepotkan yang lain ya. Jadi bisa. Dan bisa dilakukan kalau itu perjalanannya ke Mekah. Tapi kalau perjalanannya ke Madinah maka tidak perlu. Jadi artinya kan ada dua gelombang. Ada gelombang yang pertama adalah gelombang yang ke Madinah terlebih dahulu. Jadi aman. Jadi ketika dia ke Madinah nanti pakai ihramnya pada saat berangkat dari Madinah, dari Bir Ali gitu ya. Kita sudah pakai pakaian ihram di hotel ya, sudah. Kemudian nanti tinggal niatnya di sana, niat ibadah umrohnya di Bir Ali, aman. Nah, ini yang bagi yang ke Mekah itu bisa yang seperti tadi ya. Kalau dia mengatakan ya tetap bahwa mikot itu adalah Yalamlam. Kalaupun misalnya tidak, maka dia di Jeddah menggunakan ihram di Madinatul Hujjaj sana ya. Baik. Mas ya. Ya, begitu kita pakai ihram, ya kita misalnya di pesawat atau kita misalnya gampang misalnya di asrama haji sudah pakai. Nah, nanti pelanggaran-pelanggaran itu, larangan-larangan itu bisa akan berlaku pada saat kita sudah niat persis berada di atas Yalamlam itu ya. Dia mengatakan nanti kan dikasih tahu bahwa sekarang sudah berada. Jadi misalnya 30 menit lagi kita akan memasuki mikot. Begitu kita di atas mikot, kemudian nanti diumumkan lagi, sekarang kita sudah berada di mikot. Silakan bapak berniat atau ibu berniat. Nah, mulai saat itulah larangan-larangan ihram harus sudah dipatuhi. Ada lagi? Cukup. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang benar, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kemudian mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.